Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Kevin Deva Murfid dari Offering B. Di sini saya akan memimpin presentasi pada malam hari ini. Pertama, saya akan membacakan aturan dari presentasi kita pada malam hari ini. Satu, saat presentasi dimulai, dimohon untuk mute masing-masing video kalian ya. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah 5 presenter menayangkan materinya. Yang ketiga, saat tanya jawab, peserta diizinkan untuk off-cam jika kendala jaringan. Yang terakhir, keempat, bagi yang ingin bertanya, disilakan untuk mengisi kolom chat dengan cara nama dan NIM. Dan tuliskan juga mau bertanya untuk presenter keberapa. Baik, kita mulai dari presenter yang pertama, silakan untuk menampilkan materinya. Apa sudah bisa terlihat? Sudah. Baik, akan saya mulai presentasi saya. Sebelumnya, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan saya di sini Istafa Zakyarto dengan NIM 2005-236-29254 dari Offering B. Di sini saya akan menampilkan sedikit penjelasan tentang trust, yaitu pol dan alam yang tercipta karena lapukan limbah letusan gunung berapi yang memiliki warna putih tulang yang sedikit pucat. Di sini berikut adalah perkembangannya. Di Italia bisa dikenal dengan nama pozzolana karena pertama kali ditambang dari daerah Pozzoli. Trust biasa digunakan dalam campuran semen, pasir untuk mengeraskan campuran tersebut. Lanjut, latar belakang adanya material trust ini karena dibutuhkannya sumber material yang besar berupa agregat dan aspal, namun tidak membutuhkan biaya yang banyak, sehingga terciptalah suatu alternatif yang bisa dikenal dengan Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) dan material yang berasal dari lapis pondasi semen untuk diaplikasikan kembali sebagai lapis pondasi yang dikenal dengan campuran semen Treated Recycling Base (CTRB) untuk mengatasi kelangkaan material. Trust atau pozzolana alam sendiri sudah digunakan dalam konstruksi sejak zaman purba. Pada tahun 5600 sebelum Masehi, lantai beton dengan kapur yang digunakan sebagai pondok sudah diterapkan oleh bangsa Yugoslavia di Sungai Danube. Tiba saat 700 hingga 600 sebelum Masehi, teknologi pencampuran pozzolan kapur juga digunakan oleh Yunani kuno sebagai bahan baku pembangunan tangga air. Hingga berlanjut sampai sekarang, perkembangan material tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Berikut adalah penelitian untuk dilakukannya penelitian untuk mengetahui sifat-sifat dari atau karakteristik dari trust sendiri. Di sini ada penelitian yang menguji untuk mengetahui sifat fisik kimia, yaitu dari RAM serta Reclaimed Asphalt Pavement dan RAP yang meliputi beberapa pengujian. Pada hasilnya di sini penelitian ini menghasilkan perbandingan 40% RAP banding 60% RAM, di mana setiap campuran terdapat kandungan trust yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan di tabel 2. Setelah penjelasan ini, di tabel 2 nanti akan ditujukan pengujian sifat fisik RAP dan RAM, di mana dinyatakan dalam tabel tersebut perbandingannya antara RAP dan RAM 40% dan 60% lebih kasar dibandingkan perbandingan campuran 60% RAP dan RAM 40%. Dikarenakan perbandingan tersebut, maka dihasilkan kesenjangan tekstur dalam setiap campuran. Hasil yang didapat dari pengujian sifat kimia menyatakan bahwa trust memiliki kandungan SiO2, Al2O3, dan Fe2O3
Lebih dari 82,93% dan sudah lulus persyaratan ASTM C618 tahun 93 sebagai bahan konstruksi. Di lain sisi, pengujian keaktifan indeks pozolan rentan waktu 7 hari yaitu sebesar 79%, yang menunjukkan trust berfungsi dengan baik sesuai fungsinya sebagai bahan material. Berikut adalah tabel dari penelitian sifat fisiknya. Berikut tabel 1 itu adalah perbandingan RAP dan RAM. Di tabel 2 itu adalah pengujiannya. Lanjut. Ini adalah tabel 3, pengujian dari unsur kimia yang terkandung dari keras sendiri, didapatkan sebagai berikut itu. Tabel 4, hasil pengujian sifat-sifat fisik dan mechanical stress. Lanjut. Ini adalah proses fabrikasi karena dia adalah bahan alami yang tercipta pada alam sendiri, yaitu terlapuk secara alami dari batuan vulkanik yang kaya feldspar dan silika yang berisikan andesit, breksitaf, granit, dan riolit, sehingga menghasilkan suatu lapisan yang lunak. Maka untuk proses pengambilannya pun juga tergolong sederhana dengan menggunakan alat tambang sederhana, dia sudah bisa diambil. Lanjut, penggolongan. Trust merupakan juga trust ini juga termasuk dari pozolan alam, ya, soalnya berasal dari gunung berapi, bisa dengan ya pozolan alam ini. Dalam kategori ini pozolan memiliki beberapa contoh, yaitu pozzolana dari Puzzoli, Italia, Volvic pozzolan dari Prancis Tenggara, dan trust sendiri dari Prinelans, ya, dan di mana trust pada Pegunungan Muria termasuk dalam jenis ini, serta tufa dari Aigen dan Pumice Giling. Dalam pemanfaatannya atau penggunaannya, di sini trust digunakan sebagai batako salah satunya yang awalnya bisa berbahan dasar pasir dan digantikan dengan trust. Selain itu, selain batako, trust itu juga digunakan sebagai campuran dari bahan bangunan yang apabila dicampurkan dengan kapur, tohor, dan air, dia akan memiliki sifat yang sama seperti semen. Dan kita sebut ini adalah semen alami. Trust juga memiliki kelebihan, yaitu teksturnya apabila dicetak ya akan lebih rapi, dan dia itu lebih ringan. Apabila dibentuk, dia akan mendapatkan bentuk yang lebih besar. Selain itu juga ada kekurangannya, meskipun harganya ergonomis, trust juga memiliki kelemahan karena dari segi teksturnya yang berbeda dengan kelasannya atau jenisnya, trust ini masih dibilang mudah retak dan masih jauh dari kata sempurna. Material alternatif yang biasanya menyaingi trust adalah tanah liat. Tanah liat sendiri memang material yang mudah didapat di pasaran dalam pembuatan benda konstruksi. Material tanah ini juga lebih efisien, mudah dibentuk, tetapi material ini pastinya memiliki masa pembuatan yang proses yang sangat panjang, serta warna yang gampang memudar jika dibandingkan trust. Ada lagi yaitu batu kapur. Batuan ini menjadi pesaing juga terhadap trust dikarenakan sifat yang ringan dan murah. Batu ini juga bisa dipakai sebagai pembuatan benda konstruksi, yaitu bata juga bisa. Bata yang terbuat dari kapur memiliki keunggulan dari batu kapur sendiri ini, dia mudah menyerap air. Tetapi karena keunggulannya itu, apabila dia overload, kebanyakan menyerap air, dia akan retak, dia akan hancur sendiri karena kemakan dari sifatnya yang terlalu mudah untuk menyerap air. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk presentasi selanjutnya dari saya. Kelihatan ya? Baik, saya akan menjelaskan tentang material leather. Leather adalah material berbahan dasar kulit alami maupun sintetis yang sering digunakan dalam bidang industri dan teknik. Sini tingkat perkembangannya dimulai sejak 400.000 tahun lalu di Hogsmeade, Inggris, dan berawal dari zaman batu hingga modern sekarang ini. Material ini digunakan dalam berbagai hal, mulai dari pakaian hingga furniture dan alat-alat lainnya. Di beberapa kebudayaan, material ini juga simbol dari strata sosial tingkat atas. Lalu abad ke-19 mulai dikembangkan material kulit sintetis dan berkembang hingga sekarang. Ini ya tahun-tahun perkembangan leather dari zaman ke zaman, dari zaman perunggu, besi, India kuno, Mesir, Cina, Yunani, Roma, zaman ke-8, bangkitan Itali, zaman Victoria di sini, revolusi industri. Di zaman perunggu ini, awal mula zaman dari kulit mentah dijadikan sebagai pakaian. Lalu zaman besi digunakan sebagai pakaian perang, dan India kuno sebagai tempat atau pelindung wadah dari air, dan guci di Mesir ini sebagai bahan pakaian mulai dari baju hingga sepatu sampai ke revolusi industri dan muncul kulit sintetis untuk dikembangkan. Ini karakteristik materialnya. Dari sifat fisiknya, insulasi panas yang baik, bersifat termostatik, permeabilitas terhadap uap air, tahan api, tahan jamur, tahan terhadap serangan kimia. Ini tabel untuk sifat fisiknya, dapat dilihat ya dengan jelas. Lalu sifat mekaniknya, kuat tarik yang tinggi, daya tahan robek tinggi, daya elastisitas tinggi, ketahanan tusukan tinggi. Ini tabel untuk sifat mekaniknya. Dan sifat kimianya tidak tahan pH tinggi, tidak tahan terhadap garam, tidak tahan kelembapan ya. Dan ini fabrikasi atau proses pembuatan leather. Di sini gambarnya dari proses pertama hingga finishing. Diawali dari preparatory stage, lalu tanning dan crusting. Di preparatory stage ini dari mulai penyiapan kulit mentah hingga siap produksi di proses warnaan dan penggaraman dan lain-lain. Di tanning ini ada proses pewarnaan dari chrome, lalu perlindungan dari enzim-enzim dan bahan-bahan kimia lainnya. Lalu di crusting, di bagian ini adalah bagian finishing. Ini jenis-jenis leather ya, dari organic leather dan sintetik. Di organik sendiri ada tingkatannya, satu full grain, corrected grain, dan sweat. Yang full grain ini yang kualitas paling tinggi, corrected grain ini sama seperti full grain, cuman agak rendah dikit karena bahan pelindungnya atau bahan tanningnya ya, yang non alami. Kalau yang sweat ini sama, cuman ini ada pengurangan di seperti proteinnya, jadi lebih lebih berteksturnya lebih lembutnya lebih berkurang. Yang synthetic leather ini terbuat dari poliuretan dan PVC. Ini ya kualitasnya bisa dibaca sendiri.
Dan di sini kurang fleksibel dan kurang awet. Ini perbandingannya dari organic leather dan sintetis. Terlihat jelas ya. Kelebihan kurangan organic leather, kelebihannya awet, tahan lama, nyaman, memiliki kesan mewah, mudah dalam pengolahan, memiliki kualitas tinggi. Kekurangannya ini berdampak buruk terhadap lingkungan makhluk hidup, pilihan warna sedikit, harga bahan mahal, biaya perawatan mahal, tidak tahan terhadap sinar UV. Ini kelebihan kekurangan synthetic leather, lebih murah kelebihannya, variasinya lebih banyak warna karena sintetis ya dari poliuretan dan PVC, biaya perawatan mudah dan murah dan tahan air, kekurangannya tidak awet, tidak ramah lingkungan, sulit diuraikan oleh tanah jika tidak dipakai lagi, dan menghasilkan racun bagi lingkungan dan makhluk hidup. Dan ini lebih tinggi ya racunnya jika terkena panas atau dan lain-lain. Dan dibuang juga, memerlukan biaya mahal dalam bahan dasarnya, tidak berpori dan tidak elastis, tidak sama dengan kulit alami ya yang lembut dan kelihatan elastis dan tidak mudah robek. Ini kegunaannya ya di industri, kadang di bagian fashion, otomotif, dan farmasi. Di fashion ini dari baju sampai sepatu, otomotif, ini jok, mobil, dan lain-lain. Farmasi sebagai bahan untuk ini apa? Operasi-operasi dan yang disterilisasi dengan cepat. Ini memakai bahan kulit yang sintetis ya. Dan juga di kebutuhan sehari-hari seperti sofa dan lain-lain. Di teknik, di sipil juga sebagai sarung tangan, sepatu boot untuk pelindung, dan di lingkungan juga. Ini materi alternatifnya yaitu vegan leather ya. Ini dari kulit dan dari PVC, cuman proses tanningnya menggunakan dari sisa-sisa makhluk hidup yang bukan hewan, jadi dari tumbuhan. Kelebihannya ramah lingkungan, waterproof, perawatan mudah, murah, dan ringan. Kekurangannya tidak nyaman, tipis dan tidak elastis. Bahannya dapat melepas racun, tidak berpori ya, karena dari poliuretan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presenter selanjutnya, saya sebagai moderator, silahkan untuk menayangkan materinya. Apakah sudah ditampilkan? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imroni Arif dengan NIM 200523629245 dari Offering B. Di sini saya akan presentasikan material High Density Fiberboard atau biasa disebut dengan HDF. Jadi, HDF adalah sebuah produk papan olahan sebagai pengganti papan kayu yang terbuat dari serbuk kayu yang digunakan sebagai bahan konstruksi. Yang pertama, riwayat perkembangan. High Density Fiberboard atau HDF atau disebut dengan hardboard kepadatan tinggi diproduksi pertama kali di Inggris pada tahun 1898 dengan bahan baku kertas bekas dengan proses pengepresan panas. Pada tahun 1900-an, produk papan bangunan dengan serat padat mulai diproduksi di Kanada. Pada awal 1920-an, metode produksi mulai lebih baik untuk pengepresan pulp kayu dengan suhu tinggi untuk menghasilkan produk papan dengan kepadatan yang lebih tinggi.
Produk HDF berkembang di berbagai daerah di Inggris dengan latar belakang digunakan sebagai bahan konstruksi interior, lantai, dan furnitur. Perkembangan HDF sangat pesat di berbagai negara. Tiap-tiap negara memiliki bahan baku sendiri-sendiri dengan berbagai jenis kayu yang berbeda. Misalnya pada negara Amerika dan Eropa menggunakan kayu pinus sebagai bahan baku utama, Malaysia dengan bahan baku kayu karet, sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan limbah batang kelapa sawit sebagai bahan baku. Berikut adalah gambaran output produk fiberboard di belahan dunia pada tahun 2005. Selanjutnya yakni karakteristik material. Sifat-sifat HDF yaitu berserat halus, memiliki tampak yang halus dari permukaan, memiliki daya serap air rendah, dan mempunyai kemampuan meredam suara. Ukuran papan yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi sesuai dengan ketentuan pembuatan pada pabrik. Ukuran produk material ini biasanya mengacu pada standar produk fiberboard. Standar produk fiberboard di Indonesia yaitu dengan panjang 240 cm, lebar 120 cm, dan memiliki ketebalan 3–25 mm. Sifat mekanik yang dikaji pada material ini salah satunya yaitu kerapatan material. Material fiberboard ini mempunyai kerapatan lebih dari 800 kg per meter kubik, sedangkan kerapatan jenis fiberboard yang di bawahnya yaitu MDF antara 650 sampai 800 kg meter kubik, dan low density fiberboard adalah kurang dari 550 kg per meter kubik. HDF mirip dengan medium density fiberboard atau MDF, low density fiberboard, dan particle board. Perbedaannya terletak pada kerapatan produk-produk tersebut. MDF diproduksi dengan kepadatan menengah atau medium, sedangkan HDF memiliki kepadatan yang lebih tinggi dari MDF. Sedangkan produk yang kepadatannya lebih rendah daripada dua produk tersebut yakni low density fiberboard dan particle board. Ini adalah contoh gambar perbedaan antara produk tersebut, di mana di sebelah kiri bisa kita lihat itu adalah HDF, dan sebelah kanan adalah MDF dan particle board. Selanjutnya yakni proses pembuatan material. Bahan utama pembuatan HDF yaitu limbah TKKS atau tandan kosong kelapa sawit. Proses pertama yaitu proses pencampuran serbuk TKKS dengan perekat. Pencampuran serbuk dengan penyemprotan zat perekat dalam sebuah blender drum yang telah berisi serbuk TKKS. Setelah itu partikel-partikel yang telah tercampur dihamparkan ke dalam sebuah cetakan yang nantinya campuran akan membentuk seperti lembaran. Proses tersebut disebut dengan matte forming. Setelah lembaran-lembaran dari proses matte forming terbentuk, campuran kemudian dipres dengan proses panas tinggi atau hot press. Pengepresan dilakukan sampai campuran memiliki kepadatan yang tinggi atau high density. Setelah proses pengepresan, papan dikeluarkan dan diletakkan di suatu ruangan. Papan dibiarkan hingga benar-benar dingin dengan sendirinya. Jika sudah dingin, papan ditumpuk dengan menggunakan stiker. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan tegangan-tegangan papan setelah proses pengepresan dan membiarkan waktu agar perekatan benar-benar keras. Setelah proses tersebut, papan-papan high density fiberboard akan melalui proses penghalusan permukaan atau sanding. Setelah itu, papan-papan melalui proses pemotongan dan pemberian aneka lapisan sesuai dengan keinginan. Proses di atas merupakan proses yang dijelaskan secara sederhana. Untuk proses yang lebih lengkap bisa dilihat dalam gambar alur bawah ini, di mana awal mulanya bahan baku terkumpul di pabrik melalui proses pengangkutan, selanjutnya pemisahan parenkim, selanjutnya bahan belum siap pakai, pencacahan di mesin ring flaker, partikel siap pakai, proses pencampuran perekat, hamparan siap dimasukkan ke kempa panas, proses kempa panas, papan dikeluarkan dari kempa panas, conditioning, sanding dan grading, pemotongan. Di pemotongan terbagi menjadi dua, yakni finishing pada berupa laminate HPL, vinil atau lainnya, atau langsung didistribusikan ke konsumen fiberboard.
Sedangkan proses industrinya dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya yakni tipe, jenis, atau golongan. Sejatinya HDF merupakan salah satu jenis papan fiberboard selain dari medium density fiberboard. Hanya saja kedua jenis fiberboard memiliki kepadatan dan kerapatan yang berbeda. HDF yang dijual di pasaran memiliki berbagai jenis finishing atau pelapis permukaan, mulai dari finishing PVC, cat kayu, paper laminated, maupun HPL. Produk ini juga memiliki berbagai ketebalan dan bentuk yang beragam sesuai dengan pengaplikasian. Selanjutnya penggunaan. Penggunaan HDF pada hakikatnya sama dengan kayu. HDF memang diproduksi sebagai bahan pengganti atau substitusi dari kayu yang digunakan sebagai pembuatan dari berbagai produk. HDF bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan furniture atau mebel, bahan pelapis dinding, bahan pelapis lantai, dan produk yang biasanya terbuat dari kayu. HDF memiliki keunikan tertentu daripada produk kayu. HDF dapat dilengkungkan dan dicetak sesuai dengan kemauan. Selain itu, HDF juga memiliki tingkat kelurusan tekstur yang lebih baik dari produk kayu. Hal ini membuat HDF banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan furniture dan bahan pelengkap konstruksi suatu bangunan. HDF adalah sebuah produk yang digunakan di kondisi kering. Produk ini memiliki permukaan yang sangat halus dan cocok untuk berbagai jenis pelapis, mulai dari laminasi, cat, maupun pernis. Hal ini membuat HDF cocok untuk dijadikan sebagai bahan dasar interior suatu bangunan, seperti lantai, pintu, maupun dinding. Selanjutnya dari tentang kelebihan. HDF memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan produk kayu. Produk fiberboard ini, yang satu ini memiliki harga yang lebih murah daripada produk kayu solid. Selain harganya, produk ini juga murah dalam proses pengaplikasian dan pengerjaannya. HDF memiliki modifikasi yang sangat luas. HDF memiliki tekstur yang rata dan halus, serta bisa dilengkungkan. Produk ini memiliki ukuran dan jenis lapisan yang bisa disesuaikan dengan konsumen. Produk fiberboard ini memiliki ketahanan yang cukup baik. Kayu adalah produk yang tahan air, tetapi dibandingkan dengan jenis papan turunan kayu lainnya, HDF memiliki ketahanan yang lebih baik. Pada bidang pengaruh lingkungan, produk HDF diklaim termasuk ramah lingkungan. Berbeda pada kayu yang langsung memanfaatkan pohon langsung sebagai bahan dasar, HDF bisa diproduksi dengan bahan berupa serat dari limbah produk kelapa sawit. Kekurangan. Kekurangan produk HDF daripada produk kayu terletak pada ketahanannya terhadap air. HDF yang rusak akibat air ditandai dengan adanya jamur, kulit yang mengelupas, mudah lapuk, dan sedikit lembab. Namun begitu, hal tersebut dapat disikapi dengan pemberian lapisan yang cukup tebal pada HDF. Kekurangan lainnya terletak pada aspek kesehatan. Karena HDF terbuat dari serbu halus, maka saat pemotongan produk ini menghasilkan debu serbuk yang berbahaya bagi kesehatan. Dianjurkan memakai masker ketika hendak memotong atau mengaplikasikan produk ini. Material alternatif. Sejatinya produk fiberboard seperti HDF sudah merupakan bahan alternatif pengganti kayu. Walaupun demikian, masih ada produk serupa yang bisa menggantikan peranan HDF. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan produk papan lain pada pembuatan furniture maupun material pemasangan lantai suatu bangunan yang biasanya terbuat dari fiberboard. Masih banyak material lain pengganti fiberboard khususnya HDF, tergantung pada apa fungsi produk yang diganti. Berikut adalah material pengganti alternatif pengganti HDF. Yang pertama adalah kayu. Kayu memiliki kelebihan yaitu tahan terhadap air dan tidak mudah lapuk. Akan tetapi, kayu memiliki harga yang lebih mahal daripada produk fiberboard. Kayu juga kurang ramah di lingkungan karena memanfaatkan pohon secara langsung, sehingga bisa berpotensi merusak alam. Yang kedua yakni particle board. Particle board memiliki kelebihan yakni material ini memiliki bobot yang lebih ringan dan harganya lebih murah. Tetapi material ini mudah keropos yang disebabkan karena rongga yang lebih besar juga membuat produk ini menjadi permukaannya yaitu kasar, kurang awet, mudah lapuk, dan berjamur ketika terkena air. Selanjutnya yakni polywood. Polywood atau biasa disebut dengan multiplex memiliki kelebihan yang lebih tahan terhadap cuaca dan air daripada material HDF. Material ini juga memiliki daya tekuk yang lebih tinggi dan kokoh ketika dijadikan sebagai rangka furniture. Akan tetapi material ini memiliki kekurangan, yaitu polywood memiliki permukaan yang kurang halus. Bahkan kadang-kadang permukaan polywood ini bergelombang.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Roni Arif. Baik, untuk presenter selanjutnya silahkan menampilkan materinya. Baik, silakan. Apakah sudah terlihat? Perkenalkan, nama saya Istiani dari offering B dengan 20052362921. Di sini saya akan menjelaskan tentang alloy atau baja paduan, yaitu baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Riwayat perkembangan di baja paduan tersebut adalah baja paduan ini dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik yang telah dihasilkan dan kemudian dilakukan pemrosesan perlakuan panas kembali. Dengan sifat kekerasan yang tinggi, kekuatan yang lebih baik, meningkatkan kekuatan tarik, keulatan, serta ketahanan pada baja tersebut. Paduan juga dapat berupa susunan yang homogen apabila terdiri fase tunggal, atau campuran atau mixtur. Jika terdiri dari beberapa unsur logam, baja ditemukan pertama kali pada tahun 400 sampai 500 DA dan 460 Masehi di salah satu negara di Asia yakni India. Karakteristik material baja paduan. Baja paduan atau alloy memiliki sedikit kandungan dari satu atau lebih elemen paduan selain karbon. Di antaranya seperti manganese, silikon, nikel, titanium, koper, kronium, dan aluminium yang menghasilkan sifat yang tidak dimiliki oleh baja karbon reguler. Alloy mudah ditemukan, mudah diproses, dan memiliki sifat mekanik yang baik. Alloy dibuat antara perpaduan baja karbon dengan satu atau lebih elemen paduan yang merupakan kekerasan, kekuatan, ketahanan korosi, kemudahan untuk dibentuk atau formability, dan kemudahan untuk dikelas. Sifat mekanik dari alloy antara lain kekerasan yang tinggi, kekuatan yang lebih baik, meningkatkan kekuatan tarik, dan keulatan serta ketangguhan pada baja. Proses fabrikasi atau pembuatan dari baja paduan ini antara lain yang pertama, proses baja kasar, diantaranya yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, dibersihkan. Kedua, dipecah-pecah dan digiling sampai menjadi halus, sehingga partikel besi dapat dipisahkan dari bahan yang tidak diperlukan dengan menggunakan pit. Ketiga, dibentuk menjadi pelet atau bulatan-bulatan kecil dengan diameter kurang lebih 14 mm. Yang kedua, proses pembuatan baja. Pada proses ini, membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dapur baja oksigen atau proses Bessemer. Proses lanjutan dari besi kasar menjadi baja, yakni dengan membuang sebagian besar karbon dan kotoran-kotoran atau menghilangkan bahan-bahan yang tidak diperlukan yang masih ada pada besi kasar. Yang kedua, dapur baja terbuka. Pada proses ini, oksidasi kotoran yang terdapat pada biji besi sehingga menjadi terak yang mengapung pada permukaan baja cair. Proses ketiga yakni dapur baja listrik. Panas yang dibutuhkan untuk pencairan baja adalah berasal dari arus listrik yang disalurkan dengan 3 buah elektroda karbon dan dimasukkan atau diturunkan mendekati dasar dapur. Yakni adalah gambar dari proses pembuatan baja paduan. Tipe, jenis, atau golongan baja antara lain. Yang pertama, baja karbon. Yang kedua, baja paduan. Yang ketiga, baja paduan khusus. Yang keempat, baja speed steel. Penggunaan baja paduan sendiri yaitu pada konstruksi boiler pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
Khususnya pada bagian superheater merupakan contoh konstruksi yang mensyaratkan kebutuhan material yang memiliki sifat mekanis yang relatif normal pada kondisi dengan temperatur dan tekanan tinggi. Kelebihan dari baja paduan ini antara lain yang pertama, kuat tarik tinggi. Kedua, tidak mudah dimakan oleh rayap. Ketiga, hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan nilai susutnya. Keempat, bisa untuk didaur ulang. Dan yang kelima, dibandingkan dengan stainless steel, material ini lebih murah. Keenam, dibandingkan dengan beton, baja lebih lentur dan lebih ringan. Kekurangan dari bahan ini antara lain, pertama, mudah berkarat. Kedua, lemah terhadap gaya tekan jika dibandingkan dengan kayu baja tidak fleksibel yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Ketiga, tidak tahan terhadap api. Keempat, kurang kokoh. Material alternatif yang dapat digunakan selain baja paduan antara lain, kita bisa menggunakan beton yang mampu menahan gaya tekan serta bersifat tahan terhadap korosi dan pembentukan. Beton segar mudah dicetak sesuai dengan keinginan dan mencetaknya juga dapat dipakai lebih dari sekali kantung cetakan yang dibuat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk presenter dunia. Baik, untuk presentasi selanjutnya silakan untuk menambahkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Aji Pangestu, NIM 2005-236-29331 dari offering B. Di sini saya akan mempresentasikan asbestos, mineral dari alam yang berbentuk serat yang digunakan untuk material bahan bangunan. Riwayat perkembangan. Penggunaan asbes sudah ada sejak 4.500 tahun lalu. Penduduk di wilayah Finlandia Timur memperkuat pot dengan mineral asbes antofit. Kaisar Romawi Suci pertama dikatakan memiliki taplak meja yang terbuat dari asbes. Orang dahulu membuat kain kafan dari asbes. Mereka membakar tubuh raja mereka untuk mengawetkan abunya dan mencegah abunya tercampur dengan abu kayu atau kotoran lainnya. Orang dahulu menggunakan asbes untuk membuat sumbu lampu. Industri skala besar dimulai pada abad ke-19. Asbes atau asbestos merupakan bahan yang tahan terhadap paparan api, suara, air, dan bahan kimia. Penggunaan asbes semakin meluas menjelang akhir abad ke-19. Pada tahun 1876, pengusaha pertambangan seperti Andrew Stuart Johnson mendirikan industri asbes di London pada tahun 1878. Sebanyak 50 ton naik menjadi lebih dari 10.000 ton pada tahun 1890. Karakteristik material. Asbes memiliki sifat khusus antara lain permukaan serat kasar sehingga mudah selip jika dipintal. Sifat fisik, asbes tahan panas dan api pada suhu 200 sampai 1000 derajat Celcius. Titik leleh asbes sekitar 1180 sampai 1500 derajat Celcius. Sifat kimia asbes tersusun dari komposisi kikia antara lain
SiO2, MgO, Al2O3, CaO, Na2O, dan H2O. Selanjutnya, proses fabrikasi. Asbes ditemukan di alam dengan bentuk serat halus di karang. Dengan menghancurkan massa-massa karang, diperoleh serat-serat kemudian dibuat batu asbes. Yang kemudian batu asbes digiling dan disortir, diperoleh serat asbes yang kemudian dipintal. Cara lain dengan dipres sebagai lempengan asbes atau dipres dengan dicampur semen Portland sehingga menjadi lempengan asbes semen. Tipe jenis atau golongan. Yang pertama adalah asbes plastik. Solar tube asbes ini merupakan asbes yang terlihat transparan dan memiliki banyak warna. Yang kedua, asbes plafon. Bahan material semen dan bahan lainnya. Yang ketiga, asbes seng gelombang. Biasanya digunakan untuk atap rumah atau bangunan seperti gudang. Penggunaan asbes. Asbes banyak ditemui digunakan untuk atap rumah atau gedung, gudang, garasi, dan lain-lain. Asbes juga digunakan untuk tirai tahan api, baju tahan api, lapisan rem, kaos tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan asbes. Asbes memiliki kelebihan yang menyerap panas, mudah dipasang, lebih ringan, dan harganya yang murah. Kekurangannya, asbes memiliki kekurangan yaitu lebih ringkih sehingga harus berhati-hati saat pemasangan. Dan efek jangka panjang yaitu dapat menimbulkan penyakit paru-paru dan gangguan pernafasan lainnya, desain yang tidak inovatif, dan lain-lain. Material alternatif. Spandek. Material ini terbuat dari campuran aluminium, silikon, dan juga seng yang dinilai cukup kokoh, awet, mudah dibentuk, dan ringan. Spandek juga tidak mudah pecah dibandingkan asbes. Material alternatif yang kedua adalah atap bitumen. Material ini terbuat dari aspal dan material lain seperti pasir batu, fiberglass, alga coating. Atap bitumen memiliki kelebihan yang dapat meredam suhu dan suara, sehingga saat siang hari akan terasa sejuk dan dalam malam hari tidak dingin. Namun atap bitumen juga memiliki kekurangan yaitu warna tidak dapat bertahan lama. Jika menggunakan material kayu akan menimbulkan atau mempercepat terjadinya kerapuan pada kayu. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Baik, dari presenter kelima. Dari 5 presentasi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Baik, Istafa Zakiarto, silahkan bertanya untuk presentasi beberapa.
Terima kasih untuk moderator. Saya izin untuk bertanya kepada Kevin Deva Murfit, ya, mengenai tentang material kulit tadi. Apakah untuk kulit sintetis sendiri memiliki kerentanan terhadap panas sama dengan kulit alami atau tidak? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz Zakiarto. Untuk ketahanan panasnya, ini saya tanpa membuka presentasi lagi ya. Saya jawab langsung. Jadi untuk kulit sintetis lebih tahan terhadap panas karena bahannya dari poliuretan dan PVC sehingga lebih tahan terhadap panas. Kalau kulit alami itu lebih rentan terhadap panas karena bisa merusak pigmen ya, terutama kulit yang kualitas tinggi. Itu benar-benar dari kulit tanpa tanning sintetis apapun, kecuali sweat dan kualitas yang di bawah-bawahnya ya. Dan itu dapat merusak warna, merusak kelenturan dan menjadi lembek. Dan juga untuk perawatan juga lebih mahal karena jika jarang dipakai akan menjamur dan mengeras ya untuk bahan kulit, baik pakaian maupun apapun. Baik, jawaban dari saya. Apakah sudah terpuaskan, Mustafa Zakiarto? Terima kasih atas jawabannya, Kevin Deva. Saya sudah puas. Terima kasih. Baik. Lalu untuk Juan Carlos Darwin Saragi, silakan untuk bertanya. Oke, ingin berapa bahaya dari penggunaan asbes? Karena saya pernah baca di artikel beberapa negara itu melarang penggunaan asbes gitu. Terima kasih. Baik, silakan untuk yang presentasi materi asbes untuk menjawab. Bahaya asbes untuk kesehatan salah satunya adalah kerusakannya paru-paru. Menghisap serat asbes bisa menyebabkan kanker dan penyakit di berbagai organ. Asbes dikatakan berbahaya justru karena digunakan dalam konstruksi bangunan. Seratnya tidak terbakar atau terpecah. Serat ini bisa tersangkut di paru-paru manusia dan menyebar ke organ lainnya. Terima kasih. Baik, apakah Juan Carlos terpuaskan dari jawaban Irfan? Terima kasih. Baik. Lanjut ke penanya ketiga, Imroni Arif. Silakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Kevin Daiva Murfit. Pertanyaan saya yakni, apa latar belakang dikembangkannya produk kulit sintetis ini? Permisi, mic-nya belum di-on kan? Ya. Baik. Bisa diulangi karena kurang terdengar. Apa latar belakang dikembangkannya produk kulit sintetis? Baik. Latar dikembangkannya produk kulit sintetis itu karena dari era revolusi industri tadi, awalnya kan dari revolusi industri, karena peminat kulit alami sangat banyak dan banyak hewan-hewan yang terancam, terutama hewan-hewan langka seperti buaya, harimau, dan lain-lain, itu mengakibatkan
keseimbangan ekosistem terganggu. Akhirnya pada revolusi industri mulai dikembangkannya inovasi dari kulit sintetis untuk menggantikan peminat yang terlalu banyak dari kulit alami. Bagaimana dengan jawaban tadi? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Cukup ya. Kita lanjut ke presenter ke-6 untuk menampilkan materinya. Selamat malam. Kenalkan, saya Karuniko Arya Danalim dari offering B dengan NIM 2005-2362-9246. Pada kesempatan ini saya ingin membahas material saya, yaitu foam atau busa, yang merupakan material konstruksi yang aman dan nyaman digunakan. Riwayat perkembangan. Foam atau busa merupakan material konstruksi yang sangat diminati dan digunakan oleh banyak orang karena termasuk material yang aman, nyaman, serta murah. Selain itu, material foam atau busa juga dapat digabungkan dengan material lain yang dapat meningkatkan kualitas material tersebut. Salah satu contohnya adalah foam rubber. Foam rubber merupakan suatu material hasil produksi dari penggunaan karet dan busa. Foam rubber merupakan suatu pertama kali diproduksi pada tahun 1929 oleh peneliti kimia yang bekerja di perusahaan Dunlop Rubber, yaitu E.A. Murphy dan Eric Owen. Sejak tahun 1940-an sampai dengan sekarang, foam rubber banyak digunakan untuk keperluan di berbagai bidang seperti industri, konstruksi, furnitur, transportasi, dan lain-lain. Foam atau busa banyak dikembangkan oleh perusahaan karena penggunaan material foam atau busa di bidang konstruksi pada saat ini sedang banyak diminati oleh banyak orang karena aman, nyaman, dan murah. Material foam atau busa yang dapat digabungkan dengan material lain membuat foam atau busa ini terus dikembangkan oleh banyak perusahaan. Tahap perkembangan pada produksi foam atau busa selalu meningkat setiap tahunnya. Pada awalnya, foam atau busa digunakan sebagai material pada alat furnitur. Dan sekarang, material foam atau busa sudah banyak digunakan di bidang lain. Salah satunya adalah bidang konstruksi yang menggunakan bahan foam atau busa untuk penyekat pada dinding bangunan dan lain-lain. E.A. Murphy dan Eric Owen merupakan peneliti perusahaan Dunlop Rubber yang pertama kali memproduksi foam rubber pada tahun 1929. Otto Bayer menciptakan poliuretana di laboratorium IG Farben, Leverkusen, Jerman pada tahun 1973. Dan berikut ada gambar terkait foam atau busa. Selanjutnya yaitu karakteristik material. Sifat fisik dari material foam atau busa adalah memiliki density, bulk density, density index, specific weight, specific gravity, apparent porosity, void ratio, water absorption, weathering resistant, water permeability, frost resistant, heat conductivity, dan fire resistant. Dan berikut adalah grafik dari sifat fisik foam atau busa. Selanjutnya yaitu sifat mekanik dari material foam atau busa adalah memiliki kekuatan, kekerasan, plastisitas, dan elastisitas. Berikut grafik dari sifat mekanik material foam atau busa. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari material foam atau busa, yaitu memiliki kandungan oksida, memiliki kandungan karbonat, dan memiliki ketahanan terhadap korosi. Dan berikut tabel dan penjelasan terkait sifat kimia dari material foam atau busa.
Selanjutnya yaitu proses pembuatan material foam atau busa untuk bidang konstruksi. Yang pertama, mempersiapkan bahan kimiawi yaitu dipalenteane diisosianat atau MDI dan toluena diisosianat atau TDI. Yang kedua, mempersiapkan poliol, surfaktan, silikon untuk membentuk foam atau busa dan katalis untuk mempercepat reaksi. Yang ketiga, melakukan percampuran semua bahan pada tangki holding. Yang keempat, melakukan laminasi untuk membentuk material. Yang kelima, melakukan pemotongan agar bentuk material lebih rapi. Dan yang keenam, melakukan quality control untuk memastikan kualitas material dapat digunakan dengan baik. Dan berikut ada foto terkait, ada gambar terkait proses pembuatan. Selanjutnya, yaitu tipe atau jenis dan golongan dari foam atau rubber. Yang pertama itu ada polyurethane foam. Jenis material ini adalah busa keras yang dibuat dari campuran poliol dan isosianate dengan cara pemakaian dispray atau disemprot dengan tekanan tinggi menggunakan alat khusus. Yang kedua ada PE foam. Jenis material ini adalah busa hasil ekstrusi dari polyethylene yang memiliki berbagai bentuk dan memiliki struktur multi-cell yang tertutup dan anti air. Yang ketiga itu ada rubber foam. Jenis material ini adalah gabungan dari material karet dan busa yang memiliki struktur tahan api, anti penuaan, dan tahan minyak. Yang keempat yaitu quick dry foam. Jenis material ini memiliki spesifikasi dengan teknologi tinggi yang dapat membentuk sel besar sehingga menjadi material yang anti air. Yang kelima ada fire retardant foam atau jenis material ini merupakan foam berbasis air yang dicampurkan dengan senyawa kimia untuk memadamkan atau menghambat suatu bahan yang terbakar. Dan yang keenam yaitu ada memory foam. Jenis material ini menggunakan busa jenis viskoelastik yang dapat meningkatkan kepadatan bentuk dan melunak ketika mendapatkan reaksi. Selanjutnya yaitu penggunaan material foam atau busa sebagai penyekat pada ruangan, sebagai pengganti bata merah untuk menurunkan suhu pada ruangan, sebagai peredam suara pada bangunan, sebagai material pada aspal busa, mengurangi tekanan pada dinding, pembatas jalan, undakan atau tangga pada gedung bioskop, meninggikan elevasi tanah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari material foam atau busa. Kelebihan material busa di bidang konstruksi dibandingkan material lain yang memiliki fungsi serupa yaitu material busa lebih rapi karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Material busa lebih ringan sehingga beban struktur menjadi lebih kecil. Material busa memiliki ketahanan yang baik bila terjadi gempa. Material busa lebih mudah dan cepat dalam pemasangan. Selanjutnya itu adalah kekurangan dari material foam atau busa. Kekurangannya yaitu material busa memiliki harga yang mahal. Material busa sedikit sulit untuk didapatkan. Material busa memerlukan keahlian, pemasangannya memerlukan keahlian khusus agar hasil terlihat rapi. Yang terakhir, material busa membutuhkan perekat khusus pada saat pemasangan. Selanjutnya yaitu material alternatif yang memiliki fungsi sama dengan foam atau busa, yaitu tanah liat. Keduanya dapat dijadikan material pembentuk batu bata untuk dinding bangunan dan material bagian atap rumah. Kelebihan material tanah liat adalah material sangat murah, material lebih mudah dibentuk, material dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, material dapat menyerap panas. Sedangkan kekurangan material tanah liat adalah material hanya dapat ditemukan di tempat yang basah atau lembab, material tidak dapat dibuat ulang apabila terjadi kesalahan, proses pembuatan menghasilkan limbah asap, yang terakhir adalah material lebih berat sehingga memberikan beban lebih pada struktur bangunan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Karuni Kolim. Untuk presenter selanjutnya silahkan menampilkan materi. Oke. Oke, perkenalkan nama
cara dari lagi dari offering B NIM 2 adalah salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat produk-produk industri. 6. Christopher Columbus melihat orang-orang Indian, yaitu karet. Karet alam sudah diolah menjadi berbagai produk, seperti bola, ban, kursi, alat tulis, sepatu, dan lain-lain. Salah satu faktor berkembangnya transportasi yang menggunakan bahan karet, seperti bahan mobil, motor, pesawat, dan lain-lain. Karena bahan karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik. Sifat fisik dari karet alam yaitu pertama, massa jenis dari karet alam. Itu 120 asli. Massa jenis asli dari karet alam yaitu 50 kg per meter kubik. Sebenarnya sifat mekanik material interaksi akibat objek dengan kekerasan yang lebih tinggi. Uji kekerasan karena sifat viskoelastik dari karet. Yang kedua ada elastisitas setelah ada beban yang diberikan. Yang ketiga ada plastisitas. Karet alam memiliki plastis. Yang ketiga ada sifat kimia. Sifat kimia dari karet alam yaitu tidak larut dalam air, ini daya tahan terhadap minyak sangat buruk. Kemudian ada proses fabrikasi atau pengambilan mangkuk atau wadah yang sudah disiapkan untuk menampung karet alam. Pembukuan dilakukan di dalam bak koagulasi kualitas karet alam. Yang keempat ada penggilingan. Karet yang sudah dibekukan selanjutnya digiling untuk mengeluarkan kandungan kadar air, membilik pengasapan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan jamur. Dan yang terakhir ada sortasi. Sortasi adalah Untuk Juan Carlos, maaf untuk memotong. Silakan off cam jika tidak lancar. Untuk memisahkan proses pengolahannya. Silakan, oke. Apa bisa dilanjut? Bisa, terima kasih. Baik, silakan dilanjut. Oke. Saya ulangi jenis-jenis dari karet alam. Yang pertama, bahan olah karet. Yang pertama, bahan olah karet. Yang pertama di bidang industri. Di bidang industri dimanfaatkan sebagai bahan kendaraan, lapisan luar kabel, isolator, dan masih banyak lagi yang menggunakan bahan dasar karet alam. Yang kedua, di bidang
bidang konstruksi. Dalam bidang konstruksi, karet alam bisa dimanfaatkan sebagai penahan getaran dalam pembuatan jembatan. Dan juga karet alam juga bisa dimanfaatkan sebagai kurangan karet alam. Yang pertama, jika sudah panas, karet alam mudah meleleh. Daya tarik ketahanan terhadap minyak yang buruk. Memiliki tingkat ketahanan terhadap Baik, sepertinya Juan Carlos ada gangguan. Silahkan presenter selanjutnya untuk menerangkan materi. Nanti biar menyusul. Silahkan presenter selanjutnya. Bentar ya. Untuk presenter selanjutnya silahkan untuk menyiapkan jika presenter yang saat ini sedang dalam gangguan. Atau presenter sebelumnya bisa melanjut juga tidak apa-apa. Oke, saya ulang ya. Baik, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Juan Carlo Darwin Saragi dari Offering B dengan NIM 200523629298. Di sini saya akan menjelaskan materi karet alam. Karet alam adalah salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat produk-produk industri.
Riwayat perkembangan karet alam Amerika pada tahun 1476. Christopher Columbus melihat orang-orang Indian sedang memakai bahan yang bisa memantul jika jatuh dari ketinggian, yaitu karet. Karet alam sudah diolah menjadi berbagai produk seperti bola, ban, kursi, alat tulis, diikuti dengan berkembangnya transportasi. Selanjutnya, karakteristik material. Yang pertama ada sifat fisik, gram per meter kubik. Untuk Selanjutnya sifat mekanik. Maaf, mengganggu. Untuk Juan, silahkan melanjutkan dari yang terakhir tadi ya, yang keunggulan. Oh, oke. Oke, saya lanjutkan dari kelebihannya ya. Siap. Kelebihan karet alam yang pertama memiliki daya elastisitas yang baik. Kedua, daya aus yang tinggi. Ketiga, memiliki daya rekat yang baik. Kelima, memiliki daya tahan terhadap keretakan. Ketujuh, jika sudah panas, karet alam mudah meleleh. Yang kedua, daya tarik lebih rendah dari karet sintetis. Yang semakin besar dan kebutuhan produk karet tetap tersedia karena pohon karet hanya bisa tumbuh di daerah tropis. Berikut sintetis juga memiliki kelebihan daya tarik lebih tinggi dari karet alam dan lain-lain. Yang kedua ada rumput dan dandelion. Selain bentuk dan warna yang indah, rumput dan dandelion bisa dimanfaatkan sebagai bahan alternatif Amerika moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang gangguan lagi atau presenter yang selanjutnya untuk ini Rahmi, apakah sudah bisa? Ini Rahmi, apakah sudah bisa presentasi? Baik, silahkan presenter selanjutnya setelah ini Rahmi untuk menayangkan materi karena terdapat gangguan dari ini Rahmi. Apakah sudah nampak? Oke. Kenalkan, nama saya Kevin Resnadia Secabudi. Hari ini saya akan membahas tentang
coating satu pelapis. Tim saya 2005 236 29 265. Saya berasal dari offering brain. Jadi coatings itu merupakan bahan yang digunakan untuk melapisi atau melindungi bahan lainnya. Sejarahnya itu pertama kali ditemukan di zaman purbakala di gua bekas peninggalan orang-orang primitif. Jadi pada zaman dahulu itu orang primitif pergi berburu sehingga ke beberapa gua untuk beristirahat. Dan mereka tuh melukis di sana, hasil yang mereka lukiskan itu berupa hewan-hewan hasil buruan mereka. Pada saat itu warna-warna yang tersedia itu sangat terbatas. Hanya ada warna merah, hitam, dan kuning. Dan menurut analisis kimiawi, pada lukisan-lukisan awal ini menunjukkan bahwa pigmen awal yang digunakan adalah besi dan mangan oksida. Kemudian dicampur dengan putih telur, lemak hewani, getah tanaman atau air. Dan tujuan dari putih telur hingga getah tanaman tadi itu tujuannya itu untuk memberikan warna serta memberikan pelengket agar dapat diaplikasikan ke media tertentu. Kemudian manusia kan mulai berkembang tuh. Akhirnya perkembangan dari coating pelapis atau cat ini juga mengalami perkembangan. Itu dapat dilihat pada abad ke-3000 sampai ke-600 sebelum Masehi, itu orang Mesir sudah mulai melakukan pengembangan dalam pembuatan cat. Di mana orang Mesir itu sudah mulai memperluas warna-warna catnya dan juga sudah menemukan warna pelapis sintetis pertama di dunia yang bisa kita kenal Egyptian blue. Kemudian pada periode 600 sebelum Masehi sampai ke 400 Masehi itu mulai adanya minyak pengering sebagai bagian dari pernis. Itu digunakan oleh orang Yunani atau orang Yunani dan Romawi. Nah, ilmuwan yang bernama Theophilus menjelaskan bahwa pernis dibuat dengan memanaskan resin amber dengan minyak biji rami. Nah, dan tujuannya pernis tadi itu digunakan untuk melindungi lukisan di atas kayu agar tahan lebih lama. Kemudian manusia itu sudah mulai menyadari bahwa mereka tuh perlu ada yang namanya cat atau pelapis ini. Akhirnya cat diproduksi dalam jumlah skala yang lebih kecil, dengan prosedur yang relatif mahal. Dan produk-produk tadi itu tidak terjangkau oleh banyak orang. Akhirnya pada abad ke-19 manusia tuh dalam mengembangkan cat atau pelapis ini, dia tuh mulai mendirikan pabrik cat dan pernis. Kemudian pada akhir abad ke-20, manusia mulai sadar bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting. Akhirnya pemerintah pada zaman itu mengeluarkan peraturan untuk memproduksi cat yang ramah lingkungan. Dan itu merupakan tantangan baru bagi industri cat dan pelapis untuk menghasilkan produk pelapis yang memenuhi permintaan produsen dan konsumen dan pada saat yang sama memenuhi batasan lingkungan pemerintah. Tentunya mengenai karakteristik material. Yang pertama, sifat fisiknya, dia itu memiliki kepadatan yang tanpa adalah sekitar 60-90% dari bahan kompak analog. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pori-pori, pembentukan oksida, transisi fase, dan fenomena fisik kimiawi lainnya yang menyertai pengendapan lapisan. Kemudian sifat mekaniknya, karakteristik utama dari sifat ini adalah kemampuan bahan pelapis atau coatings untuk menahan perubahan volume atau bentuk elastisitas yang bisa kita kenal modulus Young yang menggambarkan ketahanan bahan pelapis terhadap deformasi. Kemudian sifat kimiawi. Ketahanan kimiawi adalah kemampuan coatings ini dan khususnya resin dari mana ia diformasikan untuk menahan kerusakan oleh aksi bahan kimia yang terkena. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ketahanan kimiawi ini merupakan hal yang sangat penting bagi coating satu pelapis ini. Karena umumnya coating itu digunakan untuk menahan aksi-aksi kimia seperti sinar matahari dan menahan asam, garam, dan basah. Jadi tentunya coating satu pelapis ini wajib memiliki sifat pH yang harus agak lebar gitu. Selanjutnya proses pembuatannya. Yang pertama dalam membuat coating satu pelapis ini
kita tuh harus melakukan namanya batching. Nah, batching ini bahasa santainya itu penimbangan bahan mentah dalam rasio yang ditentukan. Nah, jadi untuk melakukan batching ini juga ada aturan-aturannya, juga ada ketentuan-ketentuannya. Jadi, seperti yang pertama, ukuran batch itu mempengaruhi hasil. Yang kedua, proses yang dijalankan dengan benar akan beroperasi pada tingkat efisiensi 95 sampai 99%. Yang ketiga, pengalaman dari yang melakukan batch ini menentukan kemampuan proses batch-nya nanti, menentukan hasilnya nanti. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan metode premixing. Jadi dari metode premixing ini dia tuh menghomogenkan campuran bahan mentah. Nah, jadi peralatan pra pencampuran atau premixing ini itu dirancang untuk berbagai pengisian bejana yang optimal. Dengan kata lain, yang dimasukkan itu tidak boleh tidak boleh kedikitan, juga tidak boleh kebanyakan. Dan kenapa? Karena itu akan menimbulkan efek yang beragam. Kalau kedikitan itu campuran yang tercampur itu akan tercampur dengan buruk. Karena bila pencampur tidak akan tertutup sepenuhnya. Kemudian kalau kebanyakan campuran yang tercampur itu tercampur secara tidak konsisten. Karena tidak ada ruang untuk menggerakkan isi kapal. Kemudian hal itu akan membebani mekanisme penggerak mixer. Itu akan menyebabkan pemutus sirkuit tersandung dan merusak motor atau roda penggerak gigi. Selanjutnya akan dilanjutkan ke fase atau metode ekstrusi. Nah, jadi dari ekstrusi ini kita dapat sebut ini bahwa ini merupakan fase di mana cat atau pelapis sudah mulai dibentuk. Nah, di sini itu kita tuh memerlukan peleburan komponen resin dan pencampuran konstituen non leleh di seluruh massa leleh. Jadi campuran yang tadi itu konstituen non leleh dan resin tadi itu dicapai dengan memasukkan bahan-bahan kering yang dihomogenisasi ke dalam extruder. Nah, itu tujuannya itu menggeser permukaan yang keras hingga mencair. Dengan cara apa? Karena jika kan mesinnya itu dia tuh bergerak berputar tuh ada roda penggerak giginya. Jika kita masukkan bahan-bahan atau yang keras, bahan-bahan keras tadi, itu akan menyebabkan gaya mekanis di dalam mesin tadi. Gaya mekanis tadi itu dikombinasikan dengan yang namanya peningkatan suhu. Itu yang akan membuat cat tadi itu yang awalnya dari keras menjadi cair, gitu. Selanjutnya mengalami proses pendinginan, di mana hasil yang setelah dipanaskan tadi itu memasukkan hasil ke dalam set gulungan dingin, seperti sabuk kontinu atau drum pemutar, gitu. Selanjutnya pengurangan ukuran partikel. Nah, langkah ini tuh melibatkan mesin ruang penggilingan. Jadi pada tahap ini cat atau pelapis itu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya lapisan berkualitas tinggi. Nah, proses pembuatan lapisan bubuk adalah usaha yang relatif kompleks dan semi kontinu. Bahan mentah dibuat di awal proses dan formulanya tidak dapat dengan mudah diubah setelah ekstrusi. Oleh karena itu penting bagi produsen untuk mengontrol bahan mentah dan prosesnya. Tingkat kendali ini membutuhkan staf produksi yang terlatih dengan baik. Kewaspadaan dalam mengikuti prosedur manufaktur dan rasa hormat yang teguh terhadap kendali proses. Menjaga prinsip-prinsip ini di garis depan memungkinkan keberhasilan pembuatan pelapis bubuk berkualitas tinggi berkali-kali. Selanjutnya, jenis penggunaan kelemahan dan kelebihan dari coatings atau pelapis ini. Yang pertama, epoksi. Lapisan epoksi adalah resin epoksi yang dikombinasikan dengan penguat poliamin. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama pelapis poliamida epoksi. Itu menawarkan ketahanan kelembapan yang tinggi. Yang kedua pelapis damar wangi epoksi, menawarkan ketebalan film yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah lapisan epoksi fenolik. Di sini dia menawarkan ketahanan kimia yang baik. Dan karena keserbagunaan epoksi ini yang beragam, kita akan menemukan epoksi digunakan sebagai lapisan primer, perantara, atau bahkan lapisan atas, tergantung pada kebutuhan aplikasinya nanti. Selanjutnya kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama kelebihannya itu dia tuh tahan abrasi. Yang kedua tahan bahan kimia. Yang ketiga performanya bagus walaupun terendam. Yang keempat dapat dengan mudah membangun ketebalan film untuk meningkatkan abrasi.
Yang kelima, dapat diformulasikan untuk menunjukkan berbagai macam sifat lapis yang disukai. Kelemahannya, tidak tahan terkena sinar UV. Yang kedua, fleksibilitas rendah. Selanjutnya, poliuretan. Nah, pelapis poliuretan ini digunakan pada lapisan atas dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan abrasi. Di sini poliuretan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama alifatik dan yang kedua aromatik. Poliuretan alifatik itu memberikan retensi warna yang sangat baik dan bekerja dengan baik di bawah sinar matahari. Ini membuatnya sangat cocok untuk lingkungan eksterior atau ya contohnya yang ada di luar gedung gitu. Sebaliknya, poliuretan aromatik lebih cocok untuk lingkungan tanpa sinar matahari. Karena jika mereka terkena cuaca atau sinar matahari itu akan menyebabkan berkapur gitu. Poliuretan sering dipilih sebagai lapisan atas dari sistem lapisan pelindung total. Misalnya poliuretan dapat diterapkan sebagai lapisan atas pada dinding beton dan lantai pembangkit listrik tenaga nuklir. Aplikasi lain yang mungkin termasuk bagian atas kapal, bagian luar fasilitas pengolahan air limbah, atau di kunci dan pembangunan. Pada dasarnya, poliuretan serbaguna untuk diformulasikan untuk menangani berbagai lingkungan layanan. Nah, kelebihan dan kelemahannya itu yang pertama kelebihannya dia tuh tahan abrasi. Yang kedua, gloss tinggi dan retensi warna. Yang ketiga, poliuretan alifatik itu bekerja dengan baik melawan pelapukan dan sinar UV. Sementara aromatik itu bekerja sangat baik pada tempat tanpa sinar matahari. Kelemahannya, dia tuh mengandung isocyanate. Itu merupakan bahan karsinogen yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, dia tuh memerlukan pekerja yang terampil dan peralatan pelindung untuk mengaplikasikan pada suatu hal yang perlu diaplikasikan. Yang ketiga tuh harganya lebih mahal. Selanjutnya polisiloksan. Polisiloksan adalah polimer yang paling banyak digunakan sebagai lapisan pelindung pada baja karena memiliki sifat yang unggul dibandingkan polimer lain. Nah, di sini jika digabungkan dengan epoksi, dia itu akan memberikan ketahanan terhadap abrasi, cuaca, UV, ketahanan abrasi, cuaca, sinar UV, bahan kimia, dan korupsi yang terdepan di industri. Polisiloksan epoksi telah digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk meminimalkan biaya siklus hidup kapalnya. Jenis ini juga dapat digunakan pada jembatan jalan raya, struktur laut, pabrik pengolahan air, tangki penyimpanan, atau dimanapun yang membutuhkan sistem pelapisan berkinerja tinggi yang tahan lama. Selanjutnya kelebihannya tuh yang pertama, dia tuh memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap lecet dan cuaca. Yang kedua, memungkinkan untuk aplikasi dua lapis. Yang ketiga, retensi warna dan kilap yang bagus. Yang keempat, performa bagus saat terkena sinar UV. Yang kelima, suhu layanan maksimum yang lebih tinggi daripada sistem lain. Nah, sementara untuk kelemahannya, sentuhan mungkin terlihat karena pencocokan warna yang tidak sempurna. Yang kedua, biaya lebih mahal daripada epoksi. Yang ketiga, produksi baru hanya ada sejak sekitar 1990-an. Sementara selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan alternatif. Ada beberapa pelapis alternatif lapisan konformal cair yang tersedia di antaranya. Di antaranya yaitu pelapis Parylene, yang kedua pelapis fluoropolimer. Nah, pelapis Parylene dia itu merupakan bahan alternatif untuk cat plastik primer. Karena Parylene itu juga sering digunakan sebagai pelapis atau coating pada plastik, logam, dan beberapa bahan lainnya untuk memastikan cat menempel dengan baik dan tahan lama. Parylene merupakan nama umum untuk polyparasilinase. Nah, material ini tuh pada dasarnya merupakan bentuk dari plastik film yang diterapkan dalam ruang hampa hingga berubah menjadi gas yang akan melapisi permukaan benda yang telah ditentukan. Selanjutnya, pelapis fluoropolimer atau FC. Nah, ini tuh biasanya tuh ditemukan pada teflon. Nah, pelapis teflon itu pelapis teflon itu dapat digunakan dalam berbagai cetakan karet dan plastik seperti ban karet, ban, cetakan sepatu, jalur karet, sumbat karet, gulungan karet, bantalan karet, reproduksi film, sarung tangan karet, serbuk karet sintetis, cetakan polietilen manufaktur, epoksi manufaktur, dan produk resin fenolik cetakan dan kompleks lainnya cetakan. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya izin, mohon maaf.
Dan terima kasih. Terima kasih, Kevin Lesnadia. Baik, silahkan presenter selanjutnya. Ini Rahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inni Rahmi Simanjuntak dari Offering B dengan NIM 200-523-629-320. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul geopolimer. Geopolimer merupakan material ramah lingkungan yang biasa dikembangkan sebagai alternatif pengganti beton semen di masa mendatang. Pengembangan geopolimer adalah problem durabilitas pada material beton yang menggunakan semen Portland. Maka diperlukan material lainnya sebagai pengganti semen Portland untuk digunakan pada pembuatan beton. Profesor Joseph Davidovich menamakan temuannya geopolimer karena merupakan sintesa bahan-bahan alam non-organik lewat proses polimerisasi. Bahan dasar utama yang diperlukan untuk pembuatan material geopolimer ini adalah bahan-bahan yang banyak mengandung unsur-unsur silika dan alumina. Perkembangan geopolimer. Material geopolimer dari masa ke masa adalah salah satunya perkembangan mutakhir yang menjanjikan saat ini adalah penggunaan abu terbang sepenuhnya sebagai pengganti semen Portland lewat proses yang disebut polimerisasi anorganik atau geopolimer. Dari pembuatan beton porous dengan material geopolimer ini, selain dapat menyerap air dengan cepat juga memiliki kekuatan mekanik yang sama dengan beton pada umumnya. Karakteristik geopolimer ada 3. Pertama, sifat fisik. Sifat fisik adalah material yang bukan disebabkan oleh pembebanan seperti pengaruh pemanasan, pendinginan, dan pengaruh arus listrik yang lebih mengarah pada struktur material. Contoh, temperatur cair, konduktivitas panas, dan panas spesifik. Yang kedua, sifat mekanik. Sifat mekanik material diartikan sebagai respon ataupun perilaku yang ditunjukkan oleh suatu material tertentu terhadap pembebanan yang diberikan, yang berupa gaya, torsi, atau gabungan keduanya. Pada prakteknya, pembebanan pada material sendiri akan terbagi 2, yaitu pembebanan statik dan pembebanan dinamik. Perbedaan antara keduanya hanya pada fungsi waktu di mana beban statik tidak dipengaruhi oleh fungsi waktu, sedangkan beban dinamik dipengaruhi oleh fungsi dan waktu. Yang ketiga, sifat kimia. Sifat kimia atau teknologi yaitu kemampuan material untuk dibentuk atau diproses. Sifat kimia termasuk ke dalam sifat intrinsik, contoh kereaktifan zat, proses perkaratan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan geopolimer ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak memerlukan konsumsi energi yang besar seperti pada beton konvensional, tidak memancarkan CO2 ke udara sehingga dapat mengurangi efek pemanasan global, memiliki volume yang stabil karena penyusutan yang terjadi. Beton geopolimer
tahan api, tahan reaksi alkali silika. Kekurangan geopolimer, pembuatannya sedikit lebih rumit dari beton konvensional karena jumlah material yang digunakan lebih banyak daripada beton konvensional. Belum ada perhitungan mix design yang pasti. Material alternatif. Beton merupakan salah satu bahan konstruksi telah umum digunakan untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Beton merupakan satu kesatuan yang homogen. Beton ini didapatkan dengan cara mencampur agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, atau jenis agregat lain, dan air. Kelebihan, mampu menahan gaya tekan dengan baik, serta mempunyai sifat tahan terhadap korosi dan pembusukan oleh kondisi lingkungan. Beton segar dapat dipompakan sehingga memungkinkan untuk dituang pada tempat-tempat yang posisinya sulit. Beton tahan aus dan tahan bakar sehingga perawatannya lebih murah. Kekurangannya, beton keras, menyusut dan mengembang bila terjadi perubahan suhu. Beton dianggap tidak mampu menahan gaya tarik sehingga mudah retak, oleh karena itu perlu diberi baja tulangan seperti penahan gaya tarik. Proses fabrikasi atau pembuatan material. Langkah-langkah atau prosedur yang harus dilalui dalam mempersiapkan material geopolimer. Yang pertama, fly ash. Yang kedua, agregat kasar. Yang ketiga, agregat halus. Yang keempat, air. Yang kelima, aktivator dan katalisator. Kegunaan geopolimer. Sebagai terobosan baru, ini berhasil ditemukan jenis material beton baru atau geopolimer yang konon lebih ramah lingkungan. Karena material ini tersusun dari sintesa bahan-bahan alam dan organik melalui proses polimerisasi. Bahan dasar utama pembuatan beton geopolimer adalah bahan yang banyak mengandung silikon dan aluminium. Unsur-unsur ini diantaranya banyak terdapat pada material buangan, hasil sampingan industri seperti abu terbang atau fly ash, di sisa pembakaran batu bara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ini Rahmi. Baik, untuk sesi tanya jawab terakhir, silakan yang ingin bertanya terhadap presenter-presenter sebelumnya. Silakan Istafa Zakiarto untuk bertanya. Terima kasih, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Kevin Risnadia mengenai epoksi tadi. Untuk mengatasi kekurangan dari epoksi tadi, adakah cara yang digunakan untuk mengatasi kelemahan epoksi, yaitu rentan terhadap sinar UV? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, apakah kelemahan tadi itu dapat ditanggulangi, dan caranya gimana? Untuk sejauh ini, mungkin saya masih belum bisa menemukan jawabannya apakah dapat ditanggulangi atau tidak. Sejauh ini saya tuh hanya bisa memastikan bahwa hasil penemuannya itu baru sampai situ. Jadi, kenapa sih dia tuh tidak tahan terhadap sinar UV? Nah, jadi dia tuh sebenarnya sinar UV tadi tuh mampu menyebabkan penguapan di lapisan bawah lapisan epoksi tadi. Jadi kenapa begitu? Karena di bawah lapisan epoksi tadi itu kan bisa jadi ada tanah, bisa jadi ada beton, bisa jadi ada lainnya. Dan di dalam situ tuh bisa jadi ada yang namanya zat cair seperti air dan lainnya. Nah, kenapa bisa menyebabkan penguapan? Ya tentunya dengan adanya sinar UV atau cahaya matahari akan menyebabkan penguapan. Dan efek dari penguapan itu akan menyebabkan lapisan epoksi tadi itu menguning atau menggelumbung, sehingga menyebabkan lapisan lantainya itu tidak rata, gitu. Dan untuk sejauh ini ada yang pernah mencoba menggunakan lapisan epoksi yang berwarna gelap, memiliki sedet berwarna gelap. Itu bisa menanggulangi, itu bisa mengurangi, namun tidak menanggulangi. Seperti itu.
kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana untuk penanya? Apakah sudah terpuaskan? Terima kasih atas jawabannya dari Kevin Reza Nadia. Saya cukup puas untuk mendengar itu. Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya. Apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi? Baik. Sudah tidak ada yang bertanya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada seluruh presenter yang telah menampilkan materinya dengan baik. Dan mohon maaf bila ada kendala dan salah-salah kata dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan lagi untuk semuanya. Silakan untuk live dari presensi malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.